Halo semuanya, video ini berisi sedikit pemaparan materi mengenai perencanaan keuangan serta menjelaskan lebih lanjut bagaimana penggunaan aplikasi Sikapi Uangmu. Silakan disimak. Nah, apa sih perencanaan keuangan? Secara umum, perencanaan keuangan adalah proses pengelolaan penghasilan untuk mencapai tujuan finansial seperti memiliki dana pernikahan, dana kelahiran anak, dan lain-lain. Lalu, mengapa perlu direncanakan? Karena adanya kondisi keuangan yang tidak terkendali, seperti pengeluaran yang lebih banyak dari penerimaan, serta adanya utang. Kemudian, bagaimana cara merencanakan keuangan? Pertama, kita harus mengenali kondisi keuangan. Kenali sebenarnya keluarga kita punya harta benda apa saja dan hutang apa saja. Lalu, tentukan prioritas kebutuhan dan bagaimana urutannya. Bedakan mana yang bersifat kebutuhan utama dan mana yang bersifat kebutuhan lain-lain. Kebutuhan lain-lain itu misalnya pedagang keliling yang memerlukan gerobak atau pick up untuk dijadikan kebutuhan utama atau prioritas bagi mereka. Kemudian menentukan keinginan, seperti keinginan memiliki suatu barang dan kapan waktu untuk meraihnya. Contohnya, ingin membeli motor untuk 2 tahun ke depan, lalu 5 tahun lagi ingin menyicil rumah, dan 6 tahun lagi ingin mempersiapkan uang sekolah untuk anak masuk sekolah. Evaluasi kesehatan keuangan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara memeriksa dompet. Kenapa dengan memeriksa dompet? Karena periksa dompet ini sangat penting dilakukan antara lain untuk menunjukkan apakah kita memiliki masalah dalam keuangan, memastikan kita masih memiliki uang meskipun keadaan sulit, dan untuk memperkirakan keinginan kita lainnya dapat diwujudkan. Bagaimana cara membuat anggaran? Yang pertama, mulailah dengan membagi pos pemasukan dan pengeluaran Anda. Pada pos pemasukan, terdiri atas gaji, pendapatan usaha, tunjangan hari raya, bonus, dan komisi. Sedangkan pada pos pengeluaran, terdiri atas biaya hidup bulanan, uang sekolah anak, membayar listrik, uang bensin, pulsa, pajak, tabungan umroh atau haji, tabungan rumah, dan lain-lain. Sebagai contoh, penghasilan keluarga Bapak Budi dalam sebulan adalah 8 juta rupiah. Dari penghasilan tersebut, 5 juta berasal dari gaji Bapak Budi dan 3 juta lagi berasal dari keuntungan usaha yang dimiliki oleh Ibu Dini. Bagaimana anggaran bulanan Pak Budi? Jadi, pengeluaran Pak Budi setiap bulan dialokasikan untuk zakat, infak, sedekah sebesar 200.000, tabungan sebesar 600.000, belanja kebutuhan rumah tangga sebesar 1 juta, tagihan listrik, air, telepon sebesar 600.000, uang sekolah anak dan les sebesar 400.000, cicilan utang kendaraan sebesar 400.000, cicilan utang usaha sebesar 400.000, dan pengeluaran lain-lain sebesar 600.000. Lalu, sisa penghasilan yang dimiliki oleh Pak Budi yaitu total penghasilan sebesar 8 juta rupiah dikurangi total pengeluaran sebesar 4.200.000 rupiah sama dengan 3.800.000 rupiah. Pemaparan materi telah selesai. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah mengerti mengenai perencanaan keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas penggunaan aplikasi untuk merencanakan keuangan. Di sini ada aplikasi namanya Sikapi Uangmu oleh Otoritas Jasa Keuangan. Untuk melakukan perencanaan, pilih menu rencana keuangan. Kemudian isi jumlah yang ada di dompetmu saat ini. Di sini kita ambil contoh 2 juta rupiah. Oke. Kemudian
Pilih alokasi anggaran untuk mengalokasikan uang yang kita miliki tersebut ke dalam beberapa jenis. Misalkan kita alokasikan gaji adalah 8 juta. Lalu, pengeluaran ada makanan dan minuman 1 juta. Sisanya, menyesuaikan kebutuhan kita yang lain, entah itu pakaian, listrik, dan lain-lain. Oke, di sini contoh pengalokasian sudah diisi lengkap dan kita kembali ke menu rencana keuangan. Lalu pada menu transaksiku, kita dapat mengetahui transaksi apa saja yang telah kita lakukan. Sebelumnya, kita harus menambahkan terlebih dahulu jenisnya apa dan kapan dilaksanakannya transaksi tersebut. Caranya mudah dan bisa dilihat pada contoh. Kemudian pada menu target, tambahkan target hemat kita berapa persen sesuai dengan keinginan. Pada menu keuanganku, di bagian ini menjelaskan tentang gambaran proporsi pemasukan dan pengeluaran kita secara keseluruhan. Laporan pendapatan menunjukkan berapa penghasilan yang kita peroleh selama 1 bulan. Laporan pengeluaran menunjukkan berapa pengeluaran yang kita rencanakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang telah kita rencanakan. Laporan transaksi menunjukkan pengeluaran yang telah kita keluarkan atau realisasikan. Setelah kembali ke menu utama, kemudian pilih kalkulator keuangan, lalu pilih periksa dompet. Periksa dompet ini bertujuan untuk mengetahui berapa harta dan utang yang kita miliki. Di periksa dompet ini juga telah tersedia kolom-kolom yang secara spesifik, seperti harta berupa rumah, motor, dan lain-lain. Jadi, kita hanya mengisi sesuai dengan kolom tersebut. Namun, jika kita memiliki harta maupun utang di luar kolom yang disediakan, maka masukkan saja ke dalam harta lainnya atau utang lainnya. Selanjutnya, di sini terdapat 3 rumus. Rumus yang pertama digunakan untuk membandingkan jumlah uang tunai dengan pengeluaran rutin. Rumus yang kedua untuk membandingkan jumlah uang yang ditabung dengan penghasilan. Dan rumus yang terakhir untuk membandingkan jumlah cicilan utang dengan penghasilan. Kemudian untuk bagian rasio ada sedikit kesalahan.
Pertama, pada rasio menabung. Di sini angka yang dicantumkan sudah benar, yaitu jika hasilnya menunjukkan di atas 10%, artinya kondisi keuangan sehat. Namun, pada kesimpulan di keuangan Anda, yang mana hasilnya sehat dan atau tidak sehat, terdapat kesalahan menjadi sebaliknya. Begitu pula dengan rasio cicilan utang. Kembali lagi ke menu sebelumnya, kemudian kita pilih periksa anggaran. Nah, pada periksa anggaran ini, kita bisa mengisi sesuai dengan realisasi uang tersebut. Misalkan, berapakah pengeluarannya dan berapakah pemasukannya. Kita isi sesuai dengan contoh yang sebelumnya aja ya. Kemudian, kita bisa memeriksa anggaran kita pada grafik di akhir yang mana menunjukkan perbandingan berapa persen anggaran yang ideal dengan anggaran yang kita buat. Bagaimana jika dompet bermasalah? Solusi yang tepat untuk mengatasi dompet yang bermasalah yaitu bagi yang tidak mempunyai uang tunai dan susah menabung, dapat membiasakan diri agar selalu menyisihkan uang dari penghasilan untuk kebutuhan dana cadangan dalam bentuk uang tunai. Kemudian, bagi yang memiliki masalah utang, dapat melakukan pinjaman untuk kebutuhan yang penting dan produktif. Apabila memerlukan pinjaman, meminjamlah dari bank atau lembaga pembiayaan resmi yang diawasi oleh OJK untuk memberikan kredit murah dan bersahabat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materinya bermanfaat dan mari rencanakan keuangan dimulai dari keluargamu.